Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Arya di acara Storytelling di Lilo Acting School. Pada kali ini Kak Arya akan bercerita. Judul ceritanya adalah Keledai dan Petani. Kalau ada juga versi lainnya itu yang judulnya Keledai dan Pedagang. Tapi intinya gini, pokoknya ada seekor keledai dan ada pemiliknya sedang berpergian ke satu tempat. Oke, gitu ya. Oke, bumper dulu. Oke, sebelum dimulai, Kakak Kak Arya ingin bertanya sama adik-adik. Kira-kira waktu dulu orang-orang kalau misalkan membawa barang yang banyak dan ingin berpergian ke suatu tempat yang jauh, pakai apa? Jam Orang-orang sebelum zaman ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada truk. Kira-kira kalau bawa barang banyak dan pergian jauh itu pakai apa? Adik-adik tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Nah, orang-orang zaman dulu kalau pergi itu biasanya pakai bantuan hewan. Hewannya itu macam-macam. Ada kuda, ada sapi, ada kerbau. Nah, di cerita kali ini Kak Arya akan bercerita tentang seekor keledai. Adik-adik tahu keledai tidak? Keledai itu mirip sekali dengan kuda. Tapi bedanya kuda itu lebih besar, sedangkan keledai itu kecil. Mukanya juga agak berbeda dari kuda. Dan paling beda dari antara kuda dan keledai itu suaranya. Kalau kuda itu kan bunyinya aduh, kalau misalkan nggak mirip, mohon maaf ya Kak Arya, sepertinya masih belum bisa niruin suara kuda. Tapi kalau suara keledai itu kayak gini nih. Nah, kira-kira begitu suara keledai. Nah, jadi di suatu waktu, di suatu tempat, hiduplah seorang petani dan seekor keledai. Nah, kesehariannya si petani itu mengumpulkan hasil panennya lalu dibawanya ke kota untuk dijual. Rute yang dilalui oleh si petani itu menuju ke kota itu cukup jauh dan cukup menantang. Oke, biasanya dia pergi ke sana bersama seekor keledainya membawa banyak barang. Nah, perjalanan itu awalnya, rute awal itu sangat sangat indah, sangat menyenangkan karena di samping kanan kiri banyak sawah, banyak juga di sepanjang jalan ada banyak pohon, di kejauhan juga bisa dilihat banyak gunung-gunung, pokoknya sejuk banget lah. Tuh. Tapi semakin perjalanan, semakin ke tengah, jalanan mulai menanjak. Apalagi setelah melewati padang rumput yang luas. Di situ juga saat melewati padang rumput yang luas itu bisa juga melihat kambing-kambing banyak di situ lagi makan. Nah, pas mereka naik ke atas, pas sudah memasuki daerah pegunungan, itu kan mulai menanjak tuh. Dan sudah di atas pegunungan, ada dua pilihan jalan. Jalan yang satu itu nggak cukup landai, tapi agak memutar, sedangkan jalan yang kedua itu terjal karena harus berjalan di pinggir tebing dan itu cukup berbahaya tapi lebih cepat sampai. Biasanya si petani itu pergi lewat jalan yang pertama. Nah, petani sering lewat situ dan selalu selamat. Selalu selamat ya karena kalau misalkan nggak selamat nggak ada cerita ini. Gitu. Terus tapi kali ini agak berbeda. Kali ini si petani perginya dengan keledai baru. Karena keledai yang lama sudah mulai cepat lelah karena sudah tua. Nah, keledai yang baru ini masih energik. Masih bisa lari sana, lari sini. Terus, tapi sayangnya keledai itu keledai yang bodoh dan juga agak malas. Nah, jadi suatu hari terus ya. Jadi suatu saat si petani itu mengumpulkan ya seperti biasa mengumpulkan hasil panennya dan menaruhnya di atas keledai terus mereka berjalan ke kota. Awal perjalanan itu menyenangkan ya kan
tadi karena kakak sudah bilang jalanannya itu sangat enak, kanan kiri asri, banyak hijau-hijau, terus banyak pepohonan, ada gunung, lewati padang rumput, lihat banyak hewan, kambing, domba, wah banyak lah pokoknya. Terus sampai tiba di daerah pegunungan dan sampai di perduaan, persimpangan, sorry, antara jalan satu dan jalan yang kedua. Biasanya kan, tadi kakak Arya sudah bilang biasanya petani itu lewat jalan satu. Tapi si si keledai itu punya inisiatif untuk lewat jalan yang nomor dua. Si petani sudah memperingatkan sama si keledai itu supaya nggak lewat situ karena cukup berbahaya. Tapi keledai itu keras kepala. Si petani sudah mulai narik-narik itu. Ayo sini, jangan lewat situ, itu bahaya. Tapi si keledai itu tidak mendengarkan. Wah, aku pengen lewat sini saja, gitu. Terus lewatlah itu. Karena si petani itu tidak kuat, akhirnya terbawa sama si keledai itu. Lalu si petani mencoba menjaga keledai itu supaya nggak jatuh dari tebing. Karena kalau jatuh dari tebing hasil panennya hilang, terus juga keledainya mati. Syukur-syukur kalau si petani juga masih hidup ya kan. Karena sangat berbahaya lewat situ. Nah, sambil dijaga gitu. Nah, tiba-tiba si keledai itu berjalan lebih cepat. Dia berhenti persis di pinggiran tebing melihat dataran yang luas itu. Lalu dia melihat ada kota di kejauhan. Lalu si keledai itu bilang, ah, ah, Tuhan, itu kotanya Tuhan, itu kotanya, ayo kita ke sana, ayo, sepertinya kita kalau turun lewat sini nih, kita lebih cepat sampai Tuhan. Si 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 petani itu nggak ngerti bahasa keledai kan, jadi si petani itu cuma ngedengerin tapi si petani kira-kira aja. Sepertinya keledai itu pengen loncat. Nah, si petani itu jagain keledainya itu kan. Ayo, kayak sepertinya kita kembali aja deh, ayo. Ayo. Tapi keledai itu kan tidak mendengar si petani itu. Dia keras kepala. Keledai itu sudah bodoh, agak malas, keras kepala pula kan. Terus dia, aku sepertinya akan lewat sini saja, soalnya akan lebih cepat. Iya. Terus tarik-tarikan terjadi kan. Si petani tarik terus, tapi si apa tadi namanya? Keledai itu tetap bersikeras untuk lewat jalur, untuk terjun dari tebing itu supaya cepat sampai kota. Tarik-tarikan, terus akhirnya si petani nggak kuat lama-lama tarik-tarikan dengan keledai. Kira-kira tarik-tarikan itu terjadi 30 menit. Lama banget pokoknya kan. Bayangkan adik-adik 30 menit tarik-tarikan sama keledai gitu. Siapa yang nggak capek ya kan? Gitu kan aneh banget ya. Terus akhirnya si petani itu melepaskan tali. Tuh, ya sudah. Kalau kamu ingin lewat sana, silakan lewat. Saya melepaskanmu. Silakan pergi kamu hewan buas. Sana. Sana. Sambil menarik nafas dalam-dalam. Keledai itu loncat dari tebing itu. Tubuhnya terkena pinggiran tebing itu. Terguling-guling, terguling-guling, sampai jatuh ke atas tanah. Seketika keledai itu mati. Si petani hanya bisa melihat dari atas bukit. Pinggiran tebing, melihat keledai yang jatuh itu. Ia kehilangan keledai dan hasil buminya. Tapi untungnya nyawanya masih selamat. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Nah, intinya adik-adik kalau setelah mendengarkan cerita itu
coba coba dengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang, baik temanmu, baik orang tuamu gitu, atau pendapat-pendapat yang baik. Karena seringkali pendapat mereka itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik gitu. Jadi sekiranya kita harus memiliki pikiran yang terbuka supaya kita bisa berkembang menjadi manusia atau orang yang lebih baik. Gitu ceritanya. Sampai jumpa di storytelling berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa lihat video kakak-kakak yang lain juga ya. Sampai jumpa.